Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Lestari. Saya dari Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam dengan NIM 1906077 semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi pembelajaran mengenai perencanaan pembelajaran IPS. Tugas ini atau video presentasi ini dibuat semata-mata untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Ketika kita berbicara tentang perencanaan pembelajaran IPS, maka tak lepas kaitannya dengan pembuatan RPP. Karena secara judul kan perencanaan nih berarti ya langkah yang harus ditempuh pertama kali adalah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Apa sih RPP itu Mungkin secara definisi luasnya RPP bisa didefinisikan sebagai rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Istilahnya atau secara sederhana bisa kita singkat bahwa RPP ini tuh merupakan rangkaian hal-hal yang harus ditempuh oleh seorang guru. Apa aja sih yang harus dilakukan agar kompetensi belajar siswa itu bisa didapatkan oleh siswa-siswanya Fungsi dari RPP ini sendiri tuh sebagai apa sih? Acuan acuan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang namanya acuan tuh kan berarti patokan. Dia dijadikan hal yang rujukan rujukan pembelajaran supaya pembelajaran ini tuh bisa berjalan secara efektif dan efisien Tanpa adanya RPP itu sulit kiranya, tanpa adanya perencanaan pembelajaran sulit kiranya untuk menentukan pembelajaran yang terarah dan efektif. Apa saja sih yang harus kita persiapkan atau rencanakan dalam proses pembelajaran IPS ini? Saya sudah membuat bagannya. Pertama, komponen-komponen yang harus dibuat itu mengenai identitas mata pelajaran atau mata kuliahnya. Misal satuan pendidikannya, ini diajarkannya di SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi, untuk kelas berapa, semester berapa, dan seterusnya yang berhubungan dengan identitas Yang kedua, standar kompetensi Standar kompetensi ini tuh berbicara tentang apa sih standarnya, apa sih acuannya, bahwa kompeten semacam apa sih yang dijadikan acuan sehingga seseorang ini tuh atau siswa atau mahasiswa ini tuh dikatakan telah berhasil atau telah mencapai kompetensinya Yang selanjutnya ada indikator kompetensi. Indikator kompetensi ini tuh berbicara tentang ciri atau seperti ketika mahasiswa atau siswa ini tuh berhasil mendapatkan kompetensi, itu indikatornya apa aja sih hal-hal apa saja yang menjadikan dia tuh sudah bisa kelihatan kompetensinya itu tercapai atau enggak Lantas yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran Tentu bagi seorang guru harus menetapkan juga apa memang tujuan pembelajaran dari materi ini. Seperti halnya berbicara tentang sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Apa tujuan pembelajarannya? Apa output yang akan didapatkan ketika siswa atau mahasiswa ini tuh mempelajari tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia? Itu harus ditetapkan juga bagi seorang tenaga pendidik Yang selanjutnya materi pembelajaran Materi pembelajaran ya berkaitannya dengan materi apa saja yang kira-kira akan diajarkan kepada mahasiswa atau siswa. Alokasi berbicara tentang waktunya seberapa lama untuk membahas misalnya materi kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Kira-kira butuh berapa waktu? Kira-kira butuh berapa jam pelajaran Itu juga harus diperhitungkan. Metode serta media Metode dan media juga perlu dipersiapkan Memang pada akhirnya kurang lebih komponen-komponen yang harus kita persiapkan itu yang tadi ada 11 itu tadi Dan RPP ini tuh akan berbeda di tiap tingkatannya karena kan pembelajaran IPS tuh bisa dia pelajari di SD, SMP, SMA atau kuliah
kayak gitu. Maka ya akan disesuaikan juga dengan unit pelajaran dan tingkatannya. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.